Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk bersama kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Hari itu, seorang suami pulang lebih cepat dari rencana dinasnya. Ia pikir rumahnya akan sepi, tapi justru dari balik pintu terdengar suara yang membuat seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Apa yang sebenarnya disembunyikan sang istri di balik senyum lembutnya selama ini? Inilah kisah pengkhianatan yang direkam oleh mata, namun menyayat jauh ke dalam hati. Hari itu, aku sengaja berangkat pagi dengan koper kecil di tangan. Di hadapan istriku, aku tersenyum dan berkata lembut, 3 hari aja dinasnya, nanti aku pulang bawa oleh-oleh. Ia hanya mengangguk, matanya menatapku tanpa banyak bicara. Belakangan ini sikapnya memang berubah. Ia lebih sering sibuk dengan ponsel, sering tersenyum sendiri, lalu tiba-tiba memasangnya di mode diam saat aku mendekat. Perubahan kecil itu awalnya kuanggap biasa, tapi semakin lama makin terasa aneh. Ia sering tidur lebih larut. Dan ketika ku tanya sedang apa, jawabannya selalu sama, cuma lihat resep masakan. Tapi aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sebelum benar-benar pergi, aku menyiapkan rencana yang tidak kukatakan padanya. Aku memang berangkat, tapi bukan untuk dinas. Aku hanya pergi ke luar kota tetangga, menginap di rumah sahabatku, Randi. Aku menitipkan sebuah kamera kecil padanya untuk dipasang di teras dan satu di ruang tamu rumahku mengarah ke pintu masuk. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat aku tidak di rumah. Bukan karena aku ingin memata-matai, tapi karena aku ingin kebenaran. Saat mobilku melaju keluar kompleks, aku melihat dari kaca spion, istriku berdiri di depan rumah sambil melambaikan tangan kecilnya. Sekilas aku merasa bersalah, tapi rasa penasaran lebih kuat. Selama perjalanan, pikiranku terus memutar kemungkinan terburuk. Apakah benar ia hanya sibuk sendiri, atau ada seseorang yang datang saat aku tak ada? Sampai di rumah Randi, aku langsung membuka laptop dan memastikan kamera bekerja. Tampilan dari ruang tamu terlihat jelas, sofa, meja, dan pintu utama. Di layar lain, teras depan juga terlihat dengan sudut pandang luas. Semua tampak tenang. Hari pertama berjalan biasa. Dari rekaman sore hingga malam, istriku terlihat menonton televisi, lalu masuk ke kamar sekitar jam 10. Tidak ada yang mencurigakan. Aku sempat menertawakan pikiranku sendiri. Mungkin aku hanya terlalu curiga, pikirku. Namun malam kedua terasa berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 8, ponselku bergetar. Pesan dari Randi, "Bro, kayaknya kamu harus lihat ini." Aku membuka layar laptop dan membesarkan tampilan kamera teras. Di sana, tampak seseorang berdiri di depan pagar. Seorang pria mengenakan jaket hitam berdiri beberapa menit sebelum akhirnya pintu pagar dibuka dari dalam. Istriku muncul. Wajahnya tampak gugup, tapi ia tidak menolak. Mereka berbicara sebentar, lalu pria itu melangkah masuk ke halaman. Aku menatap layar tanpa kedip. Tanganku bergetar, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Siapa orang itu dan kenapa ia datang malam-malam? Mereka tidak langsung masuk rumah. Istriku tampak berbicara singkat di teras, lalu menutup pintu pagar perlahan. Kamera tidak merekam suara, tapi dari gesturnya aku tahu ini bukan pertemuan biasa. Ia bukan tamu yang datang tiba-tiba. Aku ingin langsung menelpon, tapi kutahan. Aku butuh bukti yang jelas. Aku menunggu dengan dada sesak, sementara jam di layar terus bergerak. Malam itu terasa panjang. Aku menatap layar hingga lewat tengah malam. Tapi sampai kamera berganti hari, tidak terlihat apapun lagi. Pria itu belum keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Di kepalaku, satu kalimat terus berputar. Mungkin benar, selama ini aku sudah kehilangan dia tanpa sadar. Aku menutup laptop perlahan, tapi mataku tidak bisa terpejam. Bayangan wajah istriku saat membuka pagar terus menempel di ingatan.
Rasa curiga berubah menjadi perasaan yang lebih dalam, campuran antara takut dan marah. Aku tahu hari ketiga akan menjadi hari penentuan. Aku harus tahu kebenarannya, meski itu akan menghancurkan semuanya. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat. Tidurku semalam nyaris tidak tenang. Bayangan pria yang masuk ke rumah terus berputar di kepalaku. Aku duduk lama di tepi ranjang rumah Randi, menatap layar laptop yang menampilkan halaman kosong dari kamera. Tidak ada aktivitas baru sejak tengah malam, hanya ruang tamu yang gelap dan sunyi. Tapi justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Randi datang membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di sebelahku, memperhatikan wajahku yang tidak bergairah. "Kamu yakin mau lanjut ngeliat?" tanyanya pelan. Aku menjawab tegas, aku harus tahu semuanya. Kami memutar ulang rekaman malam sebelumnya, memperlambat setiap detik. Saat bagian ketika pria itu masuk, aku perhatikan setiap gerak. Ekspresi gugup istriku jelas terlihat. Ia menatap keluar pagar beberapa kali sebelum membuka pintu. Tidak tampak ragu, tapi juga tidak sepenuhnya nyaman. Ia bahkan sempat menoleh ke jalan sebelum menutup pagar pelan. Randi menatapku dengan wajah serius. "Kamu yakin itu bukan teman atau saudara?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. Aku kenal semua saudaranya, dan gak ada yang kayak gitu datang malam-malam. Hari itu aku tidak bisa fokus. Meski secara teknis aku sedang cuti, pikiranku seperti terjebak di rumah itu. Aku menghabiskan waktu dengan menatap layar dan mencatat waktu rekaman yang terasa mencurigakan. Setiap kali pintu terbuka, aku menahan nafas. Tapi yang muncul hanya pemandangan biasa, petugas pengantar paket, anak kecil tetangga lewat, lalu sunyi lagi. Menjelang sore, kamera di ruang tamu menangkap sesuatu yang membuatku kembali tegang. Istriku tampak duduk di sofa, menatap layar ponsel lama sekali. Wajahnya serius, lalu ia mengetik sesuatu. Setelah itu ia berjalan ke arah dapur, lalu ke kamar, kemudian menghilang dari jangkauan kamera. Aku menatap layar lama, menunggu. 10 menit berlalu, 20, masih tidak ada tanda apapun. Tapi begitu waktu di layar menunjukkan pukul 7 malam, pintu depan terbuka pelan. Ia keluar dengan rambut sudah tertata rapi, memakai pakaian yang berbeda dari sebelumnya. Tas kecil tersampir di bahunya. Ia memandang ke kiri dan kanan, lalu menutup pintu perlahan dari luar. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Randi menatapku tanpa berkata apapun. Kami berdua diam, hanya menatap layar. Istriku berjalan ke arah jalan kompleks, lalu menghilang dari pandangan kamera. Setengah jam berlalu tanpa rekaman tambahan. Aku mulai berpikir untuk pulang malam itu juga, tapi Randi menahan. "Kalau kamu pulang sekarang, kamu gak bakal tahu semuanya. Tahan dulu, lihat sampai besok pagi." Aku menatap jam dinding, lalu menarik nafas panjang. "Baik, tapi kalau sampai besok pagi masih kayak gini, aku pulang." Kami memutuskan menunggu. Jam terus berjalan. Pukul 9 malam, kamera depan masih menunjukkan pemandangan yang sama. Gerimis tipis mulai turun dan cahaya lampu halaman kecil rumahku berpendar lemah. Tapi lalu sesuatu terjadi. Bayangan seseorang muncul di ujung pagar. Aku memperbesar layar. Itu dia lagi, pria yang sama. Ia datang dengan jas hujan, lalu berdiri di depan pagar selama beberapa detik. Tak lama kemudian, pagar terbuka. Istriku muncul, kali ini dengan payung di tangan. Mereka berbicara sebentar, lalu berjalan masuk bersama. Aku menggertakkan gigi, tanganku menekan meja sampai sendok kopi bergetar. Randi mencoba menenangkanku. "Tahan dulu, jangan gegabah." Tapi mataku tidak beralih dari layar. Aku memperhatikan setiap detik rekaman itu. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara cukup lama. Istriku beberapa kali menunduk, sementara pria itu sesekali memegang tangannya. Aku ingin berhenti menonton, tapi tubuhku seperti membeku. 1 jam berlalu, lalu pria itu berdiri, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menatap istriku dan tersenyum kecil. Istriku mengangguk pelan, lalu menutup pintu setelahnya.
Aku terdiam, rasanya seperti seluruh darah dalam tubuhku berhenti mengalir. Randi menatapku serius, "Sekarang kamu mau apa?" Aku menjawab dengan suara rendah, "Aku nggak mau nebak-nebak lagi, besok aku pulang." Malam itu aku tidak berbicara apapun lagi. Aku duduk di depan layar sampai matahari hampir terbit. Wajah istriku di rekaman terus terbayang. Senyum tipisnya, cara ia melihat pria itu, dan cara ia menutup pintu setelahnya. Semua terasa jelas seperti kenyataan yang menampar. Pagi harinya aku bangun dengan wajah lelah. Aku tidak sarapan, tidak bicara banyak. Aku hanya mempersiapkan diri untuk pulang diam-diam. Randi mencoba mengingatkanku, "Kalau kamu pulang, siapin hati, jangan bikin keputusan di puncak emosi." Aku menatapnya dan menjawab singkat, "Aku cuma mau tahu kebenarannya." Aku berangkat tanpa membawa koper, hanya ponsel dan kunci cadangan. Mobilku melaju cepat ke arah kompleks. Sepanjang jalan, pikiranku penuh kemungkinan. Aku tidak tahu apakah akan mendapati rumah kosong atau sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ketika sampai di depan rumah, suasana terlihat sepi. Aku mematikan mesin mobil dan diam sejenak. Lalu perlahan aku membuka pintu pagar. Tidak ada suara dari dalam, lampu teras mati. Tapi di meja kecil dekat pintu, kulihat sandal pria, bukan milikku. Jantungku berdetak kencang. Aku berdiri diam di depan pintu, mencoba mengatur nafas. Suara samar dari dalam rumah terdengar, langkah pelan, lalu suara kursi bergeser. Aku tahu, aku tidak salah. Ada orang di dalam rumahku selain istriku. Saat itu juga, aku menggenggam kunci dengan erat. Aku tahu, dari detik ini, hidupku tidak akan sama lagi. Aku berdiri diam beberapa detik di depan pintu. Nafasku terasa berat, tapi tubuhku tetap kaku. Di dalam rumah, samar terdengar suara langkah kecil dan tawa pelan seorang wanita. Aku mengenali suara itu. Itu suara istriku. Suara yang dulu selalu menenangkan, kini terdengar seperti ejekan. Aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Ada dua suara di dalam, satu suara perempuan dan satu lagi suara laki-laki. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi sesekali terdengar nada pelan dan tawa yang mereka tahan. Aku menggenggam kunci kuat-kuat. Setiap detik terasa panjang. Aku tahu jika aku membuka pintu saat ini, semua akan berakhir. Tapi aku juga tahu aku tak akan bisa hidup tenang jika hanya menebak. Aku menekan gagang pintu perlahan. Tidak terkunci. Pintu terbuka pelan, suara engselnya nyaris tak terdengar, tapi langkah kakiku terasa seperti menghentak bumi. Dari ruang tamu, aku bisa melihat bayangan dua orang duduk di sofa. Lampu ruangan temaram. Aku berdiri di sana memperhatikan tanpa suara. Pria itu duduk di ujung sofa. Istriku duduk di sebelahnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut wajar. Di atas meja ada dua cangkir kopi dan piring kecil berisi camilan. Mereka seperti pasangan yang sedang menikmati malam santai. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Aku hanya menatap, menahan napas, menahan amarah. Hingga akhirnya pria itu menoleh ke arahku. Mungkin karena merasa ada gerakan. Tatapan kami bertemu. Ia terkejut, wajahnya pucat. Istriku menoleh cepat, lalu berdiri. "Mas," suaranya gemetar. Aku tidak menjawab. Aku berjalan perlahan ke dalam rumah, langkahku berat tapi pasti. Pria itu berdiri dari sofa, tampak panik. Sementara istriku berusaha menahan dengan suara pelan, "Mas, tunggu dulu." Tapi aku tidak berhenti. Aku berdiri di depan mereka. Tidak ada suara selain deru napasku sendiri. Aku menatap pria itu dengan dingin, lalu menatap istriku yang kini menunduk, tangan gemetar di sisi tubuhnya. "Siapa dia?" tanyaku datar. Tidak ada jawaban. Aku mengulang, kali ini dengan nada lebih keras. "Siapa dia?" Istriku menunduk makin dalam, air matanya mulai menetes. Pria itu akhirnya bicara, suaranya bergetar. "Saya
Teman lama, Pak. Aku menatapnya tajam. Teman lama datang malam-malam ke rumah orang, minum kopi bareng istri orang ya. Istriku langsung menangis. Mas, jangan marah dulu, aku bisa jelasin. Aku mendekat selangkah, menatapnya langsung. Jelasin, apa yang mau dijelasin dari pemandangan kayak gini? Ia berusaha bicara, tapi suaranya patah-patah. Aku cuma butuh temen ngobrol, Mas. Aku kesepian, kamu sibuk, aku ngerasa sendiri. Aku tertawa kecil, tapi suaranya lebih mirip amarah yang ditahan. Jadi, karena aku sibuk, kamu undang laki-laki lain ke rumah. Itu cara kamu isi waktu kosong? Pria itu mencoba berbicara, tapi aku menatapnya tajam. Diam, satu kata lagi dari kamu, aku lupa kalau aku masih manusia. Ia menunduk, lalu melangkah mundur, tapi aku sudah kehilangan kendali. Aku menarik kerah bajunya, mendorongnya ke tembok. Suaraku gemetar menahan emosi. Berani-beraninya kamu masuk rumahku. Istriku berteriak kecil, menangis sambil mencoba memisahkan kami. Mas, cukup, tolong, jangan. Aku melepaskannya dengan kasar. Pria itu terengah, lalu buru-buru mengambil jaketnya dan keluar. Pintu terbanting keras. Suasana rumah langsung hening. Istriku berdiri di depan sofa, bahunya bergetar hebat. Ia tidak berani menatapku. Aku berdiri diam beberapa saat, mencoba menenangkan diri, tapi rasa marah bercampur kecewa sudah tak bisa dikendalikan. Aku nggak percaya kamu bisa kayak gini, kataku pelan tapi tajam. Ia hanya menangis. Mas, aku beneran nyesal. Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Aku cuma kangen diperhatiin. Aku menggeleng pelan. Kalau kangen diperhatiin, kenapa bukan aku yang kamu ajak bicara? Kenapa bukan aku yang kamu tunggu? Ia tidak bisa menjawab. Air matanya makin deras. Ia berlutut di lantai, memegangi kakiku. Aku salah, Mas. Aku beneran salah. Aku memejamkan mata. Di kepalaku, semua kenangan tentangnya berputar cepat. Tawa, canda, dan janji yang dulu kami ucapkan. Semuanya terasa hancur dalam semalam. Aku melangkah mundur, menatapnya sekali lagi. Aku butuh waktu, kataku datar. Jangan hubungi aku dulu. Ia menatapku dengan wajah ketakutan. Mas, jangan pergi. Aku takut kehilangan kamu. Aku menatapnya dingin. Kamu udah kehilangan aku dari pertama kali kamu buka pintu buat dia. Aku keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Angin malam menusuk kulit, tapi rasa di dadaku jauh lebih dingin. Di parkiran kecil depan rumah, aku duduk di dalam mobil dengan tangan menutupi wajah. Di layar ponsel, notifikasi dari kamera masih aktif, seolah mengingatkanku pada apa yang sudah kulihat. Malam itu aku tidak pulang kemanapun. Aku hanya duduk diam di mobil sampai matahari muncul di ufuk timur. Waktu terasa lambat, tapi pikiranku terus berputar. Semua jawaban sudah kudapat, tapi rasanya tidak seperti yang kuharapkan. Aku ingin tahu kebenaran, dan kini aku tahu. Tapi kebenaran itu jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kubayangkan. Pagi harinya, aku kembali ke rumah hanya untuk mengambil beberapa pakaian. Istriku masih di sana, wajahnya sembab. Ia mencoba bicara, tapi aku hanya berkata pelan, aku nggak siap dengar apapun sekarang. Aku pergi tanpa menatapnya lagi. Di luar, matahari baru terbit, tapi rasanya seperti malam yang panjang belum selesai. Karena sejak malam itu, hidupku tidak lagi sama. Aku tahu ini baru permulaan dari kehancuran yang sebenarnya. 3 hari berlalu sejak malam itu, tapi setiap menit terasa seperti siksaan. Aku tidur di rumah Randi, tapi tubuhku tak pernah benar-benar beristirahat. Aku makan tanpa rasa, dan tiap kali menutup mata, wajah istriku yang menangis di ruang tamu selalu muncul. Aku berusaha menahan diri untuk tidak kembali, tapi rasa campur aduk di dada membuatku hampir kehilangan kendali. Pagi itu aku duduk di teras rumah Randi, menatap kosong ke jalan. Ia keluar membawa 2 gelas kopi, lalu duduk di sampingku. Kamu kelihatan makin kurus, mau sampai kapan kamu begini? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab.
Aku hanya berkata pelan, aku marah, tapi di saat yang sama aku juga takut. Takut kalau semua ini bukan cuma salah satu pihak, takut kalau aku juga punya andil. Randi menatapku serius. Kalau kamu mau tahu, satu-satunya cara ya hadapi. Diam gak akan bikin kamu tenang. Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku belum siap. Hari itu aku berangkat ke kantor seperti biasa. Aku sengaja mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku tetap kembali ke rumah. Setiap suara notifikasi di ponsel membuatku tegang. Aku menolak semua panggilan dari istriku. Ia sudah menghubungi puluhan kali. Pesan-pesannya panjang, isinya memohon agar aku pulang dan mendengarkan penjelasan. Tapi aku belum bisa. Sore menjelang malam, aku menerima satu pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Saya minta maaf Pak, saya salah. Tolong jangan laporkan saya." Aku mengenali namanya di bawah pesan itu. Pria itu yang malam itu kutemukan di rumahku. Tanganku mengepal. Aku balas pesan itu hanya dengan satu kalimat. "Datang ke tempat saya besok jam 9. Jangan berbohong." Keesokan harinya ia datang. Di kantor, di ruangan kerjaku. Wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Ia berdiri di depan mejaku seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku menatapnya tajam. Duduk. Ia duduk perlahan, suara napasnya berat. Aku membuka percakapan tanpa basa-basi. "Kamu tahu kenapa kamu di sini?" Ia mengangguk. "Saya tahu, Pak. Saya mau minta maaf." Aku bersandar di kursi, menatap lurus ke matanya. "Kenapa kamu datang ke rumahku?" Ia menunduk. "Saya nggak bermaksud jahat, Pak. Kami cuma ngobrol. Dia cerita sering sendirian di rumah. Saya cuma pengen nemenin." Aku mengetuk meja dengan ujung jari. Nemenin istri orang sampai malam di rumahnya sendiri, itu yang kamu sebut nggak jahat. Ia menelan ludah. "Saya hilaf, Pak. Saya beneran nyesel." Aku berdiri, berjalan ke jendela. "Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan cuma perbuatanmu, tapi keberanianmu untuk pura-pura nggak salah. Kamu bikin rumah tangga orang hampir hancur, dan sekarang datang cuma bawa kata maaf." Ia menunduk makin dalam, air matanya menetes. "Saya siap tanggung akibatnya, Pak." Aku berbalik menatapnya. "Kamu pikir tanggung jawab itu cuma soal berani dihukum? Kamu bahkan gak sadar kalau kamu udah nginjek harga diri orang lain." Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suasana ruangan terasa panas, meski pendingin udara menyala. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Pergi, aku gak mau lihat muka kamu di sekitar sini lagi. Aku gak akan laporin kamu, tapi kalau aku dengar kamu ganggu dia lagi, aku gak segan-segan ngelakuin lebih dari sekadar marah." Ia berdiri pelan, menunduk dalam, lalu keluar tanpa suara. Begitu pintu tertutup, aku menunduk di meja, menekan pelipis dengan kedua tangan. Aku merasa lelah, tapi juga sedikit lega. Setidaknya sekarang aku tahu satu hal, pengkhianatan itu nyata, bukan hanya kecurigaan di kepalaku. Malamnya, aku memutuskan pulang. Sudah seminggu aku meninggalkan rumah, dan aku tahu ia masih di sana. Lampu teras menyala ketika aku tiba. Saat pintu terbuka, ia muncul dengan wajah lelah, matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia langsung menangis saat melihatku. "Mas, aku mohon jangan tinggalin aku. Aku tahu aku salah," katanya sambil memegang tanganku. Aku melepaskan pelan. Aku nggak bisa langsung maafin, tapi aku juga nggak mau terus lari. Ia menangis makin keras. Aku benar-benar nyesel. Aku bahkan gak tahu kenapa aku bisa segitu bodohnya. Aku duduk di sofa, menatapnya lama. "Kamu tahu yang aku rasain waktu ngeliat dia duduk di rumah ini? Rasanya kayak semua yang kita bangun runtuh dalam hitungan detik. Semua kepercayaan, semua kenangan." Ia berlutut di depanku, tangannya gemetar. "Aku siap kehilangan apapun, asal jangan kamu." Aku memejamkan mata. "Kamu udah kehilangan aku waktu kamu buka pintu buat dia." Ia terisak makin keras, tapi aku diam. Aku tahu malam ini tidak akan ada keputusan. Aku hanya ingin waktu. Aku tidak ingin kata-kata lagi.
Aku hanya ingin tenang. Aku berdiri dan melangkah ke kamar tamu. Aku tidur di sini malam ini. Aku belum siap tidur di kamar itu lagi. Ia menatapku dengan mata bengkak. Mas, aku memotong. Udah, aku capek. Malam itu aku berbaring di kasur keras tanpa bisa tidur. Suara isaknya masih terdengar samar dari ruang tengah. Antara kasihan dan marah, aku tidak tahu mana yang lebih besar. Yang jelas, aku belum bisa memaafkan, tapi aku juga belum bisa membenci sepenuhnya. Sebelum mataku benar-benar terpejam, aku hanya berpikir satu hal, bahwa besok pagi aku harus mengambil keputusan, karena hidup di antara cinta yang rusak dan marah yang menyesakan bukan pilihan. Aku tahu, semakin lama aku menunda, semakin banyak luka yang akan tumbuh. Dan malam itu, di rumah yang dulu penuh tawa, aku sadar, besok mungkin menjadi hari yang menentukan arah hidupku selanjutnya. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Udara di rumah terasa asing, meski ini rumahku sendiri. Bau sabun cuci dari dapur bercampur dengan aroma seduhan teh. Tapi rasanya seperti datang dari tempat yang sudah kehilangan arti. Saat aku keluar kamar, istriku sudah duduk di meja makan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak menatapku, hanya berkata pelan, "Aku bikin teh hangat, aku tahu kamu gak bisa tidur." Aku duduk tanpa menjawab, hening mengisi ruangan. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Akhirnya aku berkata, "Aku nggak mau tanya kenapa kamu lakukan itu. Aku cuma mau tahu, sejak kapan?" Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab lirih, "Sekitar 2 bulan." Aku menatapnya, mencoba menahan emosi yang kembali membuncah. "Jadi, selama ini kamu pura-pura baik-baik aja di depan aku, padahal kamu udah main belakang." Ia menunduk, air matanya mulai menetes. "Awalnya aku cuma ngobrol sama dia. Aku nggak nyangka semua bisa sejauh itu." Aku menggebrak meja. "Kamu pikir itu alasan?" Suaraku meninggi. "Kamu tahu rasanya jadi aku waktu ngeliat dia di rumah ini. Di ruang tamu, tempat kita dulu duduk bareng tiap malam." Ia menangis makin keras. "Aku tahu aku salah, Mas. Aku nyesel. Aku bener-bener nyesel." Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Mataku menatap keluar, tapi pikiranku kosong. Aku cuma mau tahu satu hal, kamu pernah tidur sama dia? Pertanyaan itu membuatnya membeku. Ia menatapku lama tanpa suara. Lalu pelan, ia menggeleng. "Enggak, Mas. Aku bersumpah nggak sampai sejauh itu." Aku menatapnya tajam. "Kamu bohong?" Ia menggeleng keras. "Aku nggak bohong. Aku sadar aku udah terlalu jauh, tapi aku berhenti sebelum makin parah. Waktu aku tahu dia mulai bawa perasaan, aku takut, Mas. Aku udah putus kontak sebelum kamu pulang malam itu." Aku diam. Dalam hati aku ingin percaya, tapi sulit. Segala sesuatu yang ia katakan terasa seperti bagian dari kebohongan yang lebih besar. Ia mendekat, suaranya bergetar. "Aku salah, tapi tolong kasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Aku rela ngelakuin apa aja." Aku menatap wajahnya yang penuh air mata. Di satu sisi aku masih mencintainya, tapi di sisi lain rasa sakit itu terlalu dalam untuk dihapus dengan air mata dan janji penyesalan. Aku mengambil nafas panjang. "Kamu tahu apa yang paling parah dari semua ini? Bukan cuma perselingkuhan, tapi fakta bahwa kamu bisa hidup di bawah satu atap denganku, tidur di sebelahku, seolah-olah gak ada apa-apa. Itu yang paling aku benci." Ia menunduk, tidak berani membalas tatapan mataku. Beberapa jam setelah itu, rumah kembali sunyi. Aku pergi ke kamar kerja, sementara ia mengurung diri di kamar. Aku menatap layar ponsel dan membuka kembali rekaman yang dulu disimpan Randi. Di sana terlihat jelas setiap momen yang membuatku hancur. Saat istriku membuka pagar, saat ia menyambut pria itu, saat mereka duduk di ruang tamu. Tidak ada pelukan, tapi tatapan mata mereka cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku menutup layar. Rasanya seperti luka lama yang disayat lagi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Tapi di saat yang sama, aku juga mulai berpikir, jika aku terus hidup begini, aku tidak akan pernah pulih. Siang itu,
Aku memutuskan untuk berbicara lagi. Aku memanggilnya ke ruang tamu. Ia keluar dengan langkah pelan, duduk di kursi yang sama seperti malam kejadian itu. Aku membuka pembicaraan dengan suara tenang. Aku mau kamu jujur untuk terakhir kali. Setelah ini, aku akan ambil keputusan. Kamu masih ada hubungan sama dia. Ia menggeleng cepat. Enggak, Mas. Setelah malam itu, aku blokir semua kontaknya. Aku janji, aku nggak akan pernah ketemu dia lagi. Aku menatapnya lama. Kamu yakin? Ia menatap balik, kali ini dengan air mata yang mengalir deras. Aku yakin, aku tahu aku udah menghancurkan segalanya, tapi aku masih cinta kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku diam, tidak menjawab. Aku tahu kata-kata cinta tidak cukup untuk menutup luka sedalam ini. Tapi di saat yang sama, aku juga sadar membenci seseorang yang pernah kucintai sepenuh hati bukan hal yang mudah. Malamnya, aku keluar rumah sebentar. Aku duduk di mobil, menatap ke arah rumah dari kejauhan. Lampu ruang tamu masih menyala. Dari jendela, kulihat ia masih duduk di sofa, memeluk bantal dan menangis. Aku berpikir lama, apakah ini akhir atau justru awal dari bab yang lebih buruk? Teleponku berdering, Randi menelpon. Gimana? Tanyanya. Aku menjawab pelan, aku udah dengar semuanya. Dan kamu percaya? Aku menghela napas panjang. Entahlah, rasanya percaya pun gak akan bikin tenang. Setelah menutup telepon, aku kembali duduk diam. Di kepalaku, segala hal yang dulu indah kini berubah jadi kenangan yang menyesakan. Saat aku kembali masuk rumah, ia sudah tertidur di sofa dengan mata masih basah. Aku berdiri di depannya beberapa detik, lalu menutup lampu ruang tamu. Dalam hati, aku tahu keesokan hari akan menentukan segalanya. Apakah aku akan benar-benar pergi atau mencoba bertahan dengan hati yang sudah rusak? Aku naik ke kamar tamu dan berbaring tanpa menutup mata. Aku hanya menatap langit-langit sambil berpikir, sampai akhirnya matahari mulai muncul di ufuk timur. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kalau sampai ada satu kebohongan lagi, aku tidak akan kembali. Karena setelah malam itu, aku bukan lagi pria yang sama. Aku sudah kehilangan kepercayaan yang dulu kujaga seumur hidup. Hari itu, aku memutuskan untuk menemuinya sekali lagi. Bukan untuk berdamai, tapi untuk memastikan segalanya berakhir dengan kejelasan. Pagi terasa lebih panas dari biasanya. Udara seperti menekan dadaku, membuat setiap langkah ke arah rumah semakin berat. Ketika aku membuka pintu, ia masih di sana, duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah lantai. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya merah seolah ia tidak tidur semalaman. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. "Mas," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak menjawab. Aku menaruh tas di meja, lalu duduk di kursi seberang tanpa menatapnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara, hanya terdengar detak jam dinding dan nafas kami yang berat. Lalu ia memecah keheningan. Aku tahu aku nggak pantas dimaafin, tapi aku mohon jangan tinggalin aku, Mas. Aku menatapnya tajam. Kamu tahu nggak, selama beberapa hari ini aku kayak orang gila. Aku marah, tapi di saat yang sama aku juga masih mikirin kamu. Aku pengen benci, tapi nggak bisa. Aku pengen percaya, tapi juga takut dibohongin lagi. Ia mulai menangis. Aku tahu, aku sadar aku bikin luka yang dalam banget, tapi aku mau perbaiki semuanya. Aku janji nggak akan ngulangin, Mas. Aku berdiri, berjalan mendekat. Janji, kamu tahu artinya janji itu apa? Waktu kita nikah, kamu janji juga. Janji setia, janji jujur. Tapi semua itu kamu hancurin cuma karena ngerasa kesepian. Ia menutup wajahnya, menangis makin keras. Aku terus bicara, suaraku meninggi tanpa bisa dikendalikan. Aku kerja dari pagi sampai malam buat kita, buat masa depan kita. Tapi kamu malah isi waktu kosongmu sama laki-laki lain. Mas, aku salah. Ia berteriak di sela tangisnya. Aku salah, aku nyesel.
Aku mendekat, menatap matanya yang penuh air. Kalau kamu nyesel, kenapa nggak berhenti dari awal? Kenapa harus nunggu ketahuan? Ia terisak makin keras, tubuhnya bergetar. Aku takut, Mas. Aku takut kamu marah, takut kamu benci aku. Aku pikir kalau aku diam, semuanya bisa tenang. Aku terdiam sesaat, lalu berkata pelan tapi tajam. Tenang? Kamu pikir aku bisa tenang waktu lihat laki-laki itu duduk di rumah ini, tempat di mana aku taruh semua kepercayaanku? Ia tidak menjawab, tangisnya jadi makin keras. Ia berlutut di lantai, memegang kakiku, memohon dengan suara parau. Mas, aku mohon, jangan pergi. Aku masih cinta kamu. Aku rela lakuin apa aja, asal kamu nggak ninggalin aku. Aku menatapnya lama. Tanganku gemetar menahan amarah yang bercampur kecewa. Kamu tahu nggak, yang kamu bilang itu udah telat. Cinta nggak bisa jalan di atas kebohongan. Ia berusaha berdiri, tapi kehilangan tenaga, terjatuh lagi di lantai. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya sambil terisak. Aku menoleh ke arah jendela, berusaha menenangkan nafas yang terasa sesak. Kamu udah kehilangan aku waktu pertama kali kamu biarin dia masuk ke rumah ini. Itu titik di mana semuanya berakhir. Ia menatapku dengan wajah hancur. Mas, aku mohon, aku siap berubah. Aku rela kamu awasi, kamu larang keluar, kamu atur semuanya, asal jangan pisah. Aku menggeleng pelan. Hubungan yang dibangun dari pengawasan dan ketakutan bukan rumah tangga, itu penjara. Suasana hening lagi, hanya ada suara tangisnya yang lirih. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berkata pelan. Mulai besok, aku akan keluar dari rumah ini. Aku butuh waktu buat hidup lagi. Ia langsung berdiri dan menahan tanganku. Mas, jangan, aku nggak bisa sendirian. Aku menarik tanganku perlahan. Waktu kamu biarin orang lain isi kesepianmu, kamu udah milih sendirian. Aku melangkah ke arah pintu. Ia menjerit pelan sambil berlari ke arahku, mencoba memeluk dari belakang. Tangisnya mengguncang. Mas, aku janji aku gak akan pernah ngelakuin itu lagi. Tolong, kasih aku kesempatan terakhir. Aku berhenti sejenak di depan pintu, tapi tidak menoleh. Kesempatan terakhir itu udah kamu buang malam itu. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara luar terasa panas menampar wajahku, tapi hatiku jauh lebih panas dari itu. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya ingin jauh dari semua yang membuatku sesak. Beberapa jam aku berjalan, tanpa sadar sampai di taman kecil dekat kantor. Aku duduk di bangku, menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. Di dalam kepala, semua kenangan bersatu. Pertemuan pertama, tawa, janji, dan pengkhianatan. Semuanya campur jadi satu, sampai sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tinggal bayangan. Randi datang tak lama kemudian. Ia duduk di sampingku, diam beberapa menit sebelum bicara. Aku tahu kamu marah, tapi jangan bikin keputusan dalam emosi. Kamu harus tenang dulu. Aku menjawab lirih. Aku udah nggak tahu tenang itu kayak apa. Ia menepuk bahuku pelan. Kalau begitu, pergilah dari situ. Dari rumah, dari kenangan. Kadang menjauh bukan berarti menyerah, tapi satu-satunya cara buat tetap waras. Aku mengangguk pelan. Mungkin itu yang harus kulakukan. Malam itu aku pulang ke rumah hanya untuk mengemasi pakaian. Istriku masih di ruang tamu, duduk diam dengan mata bengkak. Saat aku melangkah ke arah kamar, ia berdiri. Mas, kamu beneran mau ninggalin aku? Aku berhenti, menatapnya datar. Aku nggak ninggalin kamu yang duluan ninggalin aku. Aku berjalan lagi tanpa menoleh. Suara tangisnya kembali terdengar, tapi aku tak berbalik. Saat aku menutup pintu di belakangku, aku tahu itu mungkin terakhir kalinya aku melihat rumah itu seperti dulu. Rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan dinding dan kenangan pahit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian, tapi juga sedikit lebih bebas dari beban yang selama ini menahanku. Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah terasa seperti hidup yang kehilangan arah.
Pagi datang, tapi rasanya kosong. Tidak ada suara piring di dapur, tidak ada sapaan dari seseorang yang dulu menemaniku setiap pagi. Aku tinggal sementara di rumah Randi, tapi setiap malam aku sulit tidur. Pikiranku terus berputar, mengulang kejadian malam itu, wajahnya yang menangis dan kata-kata yang keluar dari mulutku sendiri yang terdengar dingin dan kejam. Randi sering memperhatikan keadaanku. Ia tahu aku belum benar-benar tenang. Suatu malam ia berkata, "Kamu nggak bisa begini terus, Man. Kalau kamu mau lanjut hidup, kamu harus berdamai, entah dengan dia atau dengan diri sendiri." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke arah jendela melihat hujan tipis yang turun di luar. Aku cuma pengen tahu kenapa semua ini harus terjadi. Aku udah berusaha jadi suami yang baik. Aku kerja keras. Aku nggak pernah kurangin apapun. Tapi ternyata itu nggak cukup. Randi menatapku dengan ekspresi serius. Kadang orang yang kita cintai nggak butuh kesempurnaan, tapi kehadiran. Kamu sibuk nyiapin masa depan, tapi lupa hadir di masa sekarang. Kalimat itu menamparku. Aku tidak marah karena aku tahu ada benarnya. Aku terlalu sibuk mengejar stabilitas sampai lupa bahwa seseorang di rumah menunggu perhatian, bukan hanya uang. Tapi tetap saja, aku merasa tidak adil jika pengkhianatan dibenarkan dengan alasan kesepian. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah, tapi ke masjid dekat tempat kerja. Aku duduk lama di serambi, menatap lantai dingin, mencoba menenangkan hati yang tak pernah benar-benar tenang. Aku berdoa dalam diam, memohon pada Allah agar diberi kekuatan. Aku tidak tahu apakah aku ingin memaafkan atau melupakan, tapi aku ingin berhenti merasa hancur. Hari berganti minggu, aku mulai kembali bekerja seperti biasa, meski semangatku belum sepenuhnya pulih. Rekan-rekan di kantor menatapku heran karena aku jadi lebih pendiam. Aku tidak menjelaskan apapun, semua masalah rumah tangga cukup aku yang tahu. Suatu sore, saat aku baru selesai rapat, ponselku bergetar. Nomornya tidak asing, istriku. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kami bicara. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. Suara di seberang terdengar lirih. "Mas, aku cuma mau bilang maaf sekali lagi. Aku nggak minta balik. Aku cuma mau kamu tahu, aku udah benar-benar menyesal." Aku terdiam lama sebelum menjawab. "Kamu di mana sekarang?" Ia menjawab pelan, "Aku kerja di minimarket dekat rumah lama kita. Aku nggak balik ke sana lagi. Aku cuma numpang di kontrakan kecil." Suara itu membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka hidupnya berubah sejauh itu. "Kenapa kamu nggak cari kerja lain?" tanyaku. Ia menjawab lirih, "Aku udah coba, tapi nggak ada yang mau nerima. Orang-orang udah tahu aibku. Aku malu, Mas." Aku tidak tahu harus berkata apa. Antara marah, kasihan, dan hampa bercampur jadi satu. Ia melanjutkan, "Aku nggak minta simpati. Aku cuma pengen kamu tahu aku udah nyesel dan aku nggak akan ganggu hidupmu lagi." Aku menghela nafas panjang. Aku juga nggak mau benci kamu seumur hidup, tapi aku belum bisa lupa. Ia menangis di seberang sana. Aku tahu, aku pun gak bisa lupa. Setiap hari aku nyesel, kenapa gak sabar, kenapa gak jujur dari awal. Sekarang semuanya udah telat. Pembicaraan itu berlangsung singkat, tapi meninggalkan rasa berat yang sulit dijelaskan. Setelah telepon berakhir, aku duduk lama di kursi, memandang layar ponsel yang kini gelap. Rasanya seperti luka lama yang dibuka kembali, tapi kali ini tanpa amarah. Hanya kesedihan yang dalam. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja lewat di depan minimarket tempat ia bekerja. Dari balik kaca, kulihat ia berdiri di kasir, memakai seragam, melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Wajahnya tampak jauh berbeda dari dulu, lelah, pucat, tapi tetap berusaha kuat. Aku berdiri lama di luar tanpa masuk. Aku hanya menatap dari kejauhan.
Saat ia menoleh ke arah jendela, mata kami sempat bertemu. Ia kaget lalu menunduk cepat. Tapi aku sempat melihat air matanya jatuh. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu juga aku memilih pergi sebelum hatiku berubah. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir panjang tentang cinta, kepercayaan, dan waktu yang tak bisa diulang. Aku sadar, terkadang orang memang baru benar-benar belajar menghargai setelah kehilangan. Tapi penyesalan tidak akan mengembalikan apapun. Malamnya, aku menatap langit dari balkon kamar kontrakan baruku. Aku berbisik pelan, "Aku maafin kamu, tapi aku nggak akan balik." Mungkin itu bentuk kebebasan yang sebenarnya, bukan melupakan, tapi menerima kenyataan bahwa sesuatu yang pecah tak selalu harus disatukan kembali. Karena ada luka yang memang ditakdirkan untuk jadi pelajaran, bukan untuk diperbaiki. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik nafas tanpa merasa sesak. Aku tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tapi aku juga tahu aku sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Banyak hal berubah. Aku pindah kerja ke kota yang berbeda, memulai hidup baru dengan rutinitas yang jauh dari masa laluku. Awalnya, setiap pagi terasa berat, seolah setiap langkah selalu mengingatkan pada apa yang pernah terjadi. Tapi waktu berjalan dan perlahan luka itu tidak lagi berdarah, hanya meninggalkan bekas yang kadang terasa perih saat diingat. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari istriku. Setelah percakapan terakhir di telepon, aku sengaja tidak mencari tahu. Bagiku, diam adalah cara terbaik untuk menjaga jarak antara masa lalu dan masa depan. Tapi kadang, di tengah kesibukan kerja, pikiranku masih terlintas padanya. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena masih ada bagian dari diriku yang bertanya-tanya, apakah ia benar-benar berubah? Apakah hidupnya baik-baik saja? Suatu sore, setelah rapat di kantor cabang baru, aku memutuskan mampir ke sebuah minimarket untuk membeli air mineral. Tempatnya cukup ramai. Di depan kasir, antrian panjang. Aku berdiri di barisan terakhir, menatap kosong ke arah rak barang. Sampai akhirnya, aku mendengar suara yang begitu familiar. Suara yang dulu menemaniku bertahun-tahun. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" Aku menoleh perlahan. Dunia seakan berhenti sesaat. Di balik meja kasir berdiri seseorang yang sangat kukenal. Ia mengenakan seragam minimarket, wajahnya tampak lebih tua dari yang terakhir kulihat. Garis halus mulai terlihat di sekitar matanya. Tapi mata itu masih sama. Ia juga melihatku. Wajahnya langsung berubah. Matanya membesar, suaranya tercekat. "Mas," hanya itu yang keluar dari bibirnya. Orang-orang di belakangku menatap heran, tapi aku tidak peduli. Aku maju satu langkah, menatapnya lama tanpa bicara. Suasana di sekitar kami tiba-tiba terasa hening, meski di luar tetap ramai. Aku berkata pelan, "Kamu masih di sini?" Ia menunduk, suaranya gemetar. "Iya mas, aku kerja di sini sejak setahun lalu." Aku mengangguk pelan. "Kamu kelihatan capek." Ia tersenyum lemah. "Iya, tapi aku udah terbiasa. Hidup harus jalan terus kan?" Aku menatapnya lebih dalam. Ada kesedihan di balik senyumnya, tapi juga ketenangan yang dulu tidak pernah kulihat. "Kamu baik-baik aja." Ia menarik napas pelan. "Aku udah belajar banyak mas, tentang salah, tentang kehilangan, tentang gimana rasanya hidup sendirian. Dulu aku pikir dunia bakal berhenti waktu kamu pergi, tapi ternyata Allah masih kasih aku waktu buat memperbaiki diri." Aku terdiam, aku tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti seluruh amarah dan kecewa yang dulu menumpuk perlahan luruh, berganti jadi rasa iba dan penghargaan. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang kuingat dari malam penuh tangis itu. Ia terlihat lebih kuat, meski luka di matanya masih jelas.
Aku mengulurkan uang untuk membayar barang yang kubeli. Tangannya gemetar saat menerima, tapi kali ini tidak ada air mata, hanya senyum kecil yang jujur. "Terima kasih, Mas," katanya pelan. Aku membalas, "Hati-hati di jalan pulang." Aku berbalik dan berjalan keluar. Langit sore berwarna jingga, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya keikhlasan. Namun sebelum aku naik ke mobil, aku menoleh sekali lagi. Dari balik kaca depan minimarket, ia masih berdiri, memperhatikanku pergi. Wajahnya tenang, tidak seperti dulu. Ia lalu menunduk dan tersenyum kecil, seolah ingin mengucapkan terima kasih tanpa suara. Aku memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Dalam hati, aku berkata pelan, "Terima kasih juga, karena dari kamu, aku belajar bahwa kesetiaan tidak hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menghargai ketika harus melepaskan." Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mencarinya. Tapi, setiap kali melewati minimarket lain, aku selalu ingat senyum terakhirnya sore itu. Senyum yang tidak lagi penuh air mata, tapi berisi penyesalan yang sudah diterima dengan lapang. Dan di sanalah cerita kami benar-benar berakhir. Bukan dengan pelukan, bukan dengan perpisahan penuh drama, tapi dengan keheningan yang akhirnya membawa kedamaian untuk kami berdua. Aku melangkah menuju mobil, menyalakan mesin, dan menatap jalan panjang di depanku. Kali ini, aku melaju tanpa menoleh ke belakang. Karena aku tahu, apa yang sudah berlalu memang seharusnya tinggal di masa lalu.